Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hari ini jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di antara tugas-tugas malaikat dan yang harus kita imani dalam rukun iman, yaitu iman kepada malaikat, yaitu adanya peniupan sangkakala. Di dalam surat An-Naba telah dijelaskan bahwa hari kiamat akan terjadi melalui tiupan. Ketika malaikat Israfil, yaitu malaikat yang tugasnya hanya sekali, dua kali di dalam tugasnya dalam kehidupan ini, yaitu meniup sangkakala. Yang pertama yaitu berupa guncangan yang terjadi pada dunia ini. Yauma tarjufur razifah, pada ayat yang ke-6 dari surat An-Naziat. Yauma tarjufur razifah, yaitu pada hari di mana sangkakala ditiup dan menghancurkan seluruh alam raya ini. Kemudian tatba'uha radifah, tiupan yang pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua, sehingga tiupan pertama menghancurkan bumi ini, semua yang hidup mati, semua yang ada hancur. Kemudian diiringi tiupan yang kedua yang akan menghidupkan seluruh manusia yang telah dimatikan terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan tempatnya ada di padang mahsyar, untuk mempertanggungjawabkan semua yang terjadi, yang dia perbuat di dunia ini. Sehingga di dalam padang mahsyar disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu bahwa di situ semua manusia terkumpul dari zaman pertama, yaitu zaman Nabi Adam sampai terakhir, itu manusia di situ dikumpulkan di dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwa keadaan saat itu luar biasa. Ada yang sedih, ada yang takut, bahkan ada yang menyesal. Sehingga sekali lagi perkataan orang kafir adalah ya laitani kuntu turaba. Dia menyesal jadi orang. Seandainya dia jadi tanah, tentu dia tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di dunia. Juga disebutkan ada hadis yang mengatakan bahwa ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di saat perhitungan tersebut. Tapi itu tentu pembahasannya berbeda. Kan tapi dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia di saat seperti itu semua takut, semua tertunduk, sehingga hati-hati mereka pada waktu itu sangat takut. Qulubu yauma idzin wajifah. Hati-hati manusia pada saat itu adalah dalam rangka ketakutan. Tetapi ketakutan ini bertingkat-tingkat, tidak semua. Akan tapi ada juga yang dia merasa gembira, yaitu 7 golongan yang akan dilindungi Allah di saat tidak ada lindungan selain daripadanya. Sehingga orang yang menyesal adalah orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari kebangkitan, hari akhir, seperti disebutkan dalam surat An-Naba sebelumnya. Pandangan mereka tertunduk, absaruha khasyiah. Pandangan mereka tertunduk, ayat 9. Demikianlah kondisi mengerikan yang dialami orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada hari berbangkit. Lalu apa yang dikatakan orang-orang kafir? Allah menyebutkan perkataan mereka di dalam firman-Nya, yaqulu a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah ini sungguh suatu kejadian yang benar-benar terjadi, artinya hari kebangkitan? Dia masih tidak percaya bahwa apa mungkin orang yang sudah jadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali. Mereka heran karena di kehidupan kemudian hari tersebut mereka masih belum percaya dengan yang terjadi. Karena bagi mereka tidak masuk akal, mana mungkin orang yang telah meninggal, orang yang telah mati jadi tulang belulang akan hidup kembali. Lalu mereka bertanya kembali, aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah ini, apabila ini terjadi, tentu ini pengembalian yang sangat merugikan, ya. Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah ini hari kebangkitan terjadi? Apabila ini terjadi seperti tulang belulang yang telah lumat ini, maka ini menjadi suatu hal yang merugikan. Qalu innaka idza karatun khasirah,
Kalau demikian ini merupakan pengembalian yang sangat merugikan. Sehingga sekali lagi mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Kalau memang terjadi, maka ini sesuatu yang sangat merugikan. Karena apa? Dia di dunia tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Dia mengingkari adanya hari akhir. Sehingga begitu kebangkitan terjadi, mereka masih saja belum percaya. Itu sebenarnya hari seperti itu bagi Allah adalah mudah. Allah menjawab, bagi Allah mengembalikan semua itu adalah sesuatu yang mudah. Kenapa? Allah Maha Kuasa membuat segala sesuatu. Itu mudah bagi Allah. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang kedua. Ketika tiupan yang kedua itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum bisahirah. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali. Sehingga analogi yang menarik adalah bahwa disebut dalam hadis seakan-akan manusia itu seperti tumbuhan, seperti di padang pasir yang di situ ada benih, kemudian tersiram air, maka serta-merta orang semua akan hidup kembali, akan bangkit kembali. Sehingga patut ketahui bahwa bumi yang tempat kita dibangkitkan nanti adalah bukan bumi sekarang ini yang kita tempati, tapi akan dihamparkan bumi yang lain, yaitu yang disebut dengan padang mahsyar. Seperti disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48, pada hari ketika manusia bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu juga langit. Mereka manusia berkumpul di padang, yaitu di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, yang perkasa, hingga dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan, bahwa sekecil apapun perbuatan baik maupun buruk akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dunia keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap hari berbangkit selalu kita perbaharui, karena ini merupakan rukun iman yang harus kita yakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian, ada pertanggungjawaban setelah perbuatan kita yang lakukan di dunia ini. Sehingga dengan demikian amal kita, perbuatan kita selalu orientasinya kepada akhirat. Selalu kita berkata bahwa apa yang kita lakukan harus tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan seorang muslim adalah ada dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah dunia dan seisinya, tujuan jangka panjang adalah mencari akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah ridho, maka nikmatlah kita menjalani kehidupan nanti di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian kedua, yaitu kita mengimani adanya tugas malaikat, kita mengimani adanya hancurnya bumi ini yang akan nanti kita dibangkitkan kepada alam yang lain, yaitu di padang mahsyar, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekilas tentang surat An-Nazi'at, yaitu yang iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan sampaikan yang selanjutnya, yaitu ayat selanjutnya di surat An-Nazi'at, yaitu yang tentang bercerita tentang Fir'aun atau Musa yang disuruh untuk mendakwai oleh Fir'aun kepada Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.